Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan materi pendidikan Pancasila kelas 10. Ini adalah bab 2, di mana bab 2 itu pertemuan kedua tentang unit 2. Unit 2 itu tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lihat atau kaji tentang peta konsep materi di bab 2 ini. Unit 1 tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Unit kedua yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Unit ketiga yaitu hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang unit keempat yaitu membuat kesepakatan bersama. Unit kelima yaitu produk dan hierarki perundang-undangan. Unit 6 hubungan antar perundang-undangan. Unit 7 yaitu menganalisis produk perundang-undangan, di mana untuk unit 1 sudah kita bahas pada video sebelumnya atau pertemuan pertama di bab 2. Sedangkan untuk pertemuan kita yang kedua ini yaitu akan membahas tentang unit 2 pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Nah, pengertian norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI versi online, norma itu memiliki dua makna. Yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, makna norma adalah sesuatu yang berlaku, setiap warga harus mentaatinya. Jadi sekali lagi, makna yang pertama, norma itu adalah sesuatu yang berlaku, ya, atau aturan yang berlaku, dan setiap warganya itu harus mentaatinya. Oke, yang kedua yaitu aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkannya sesuatu. Sementara itu, sumber norma itu ada norma agama, ya, yang berkaitan dengan keagamaan, juga norma susila. Nah, norma susila ini, norma kesusilaan ini adalah norma yang berdasarkan suara hati atau sanubari dari suara hati manusia, ya. Sedangkan hukum ini adalah yang berkaitan dengan hukum atau aturan, dan juga sumber norma yang keempat adalah sosial. Nah, ada 4 jenis norma, yakni yang pertama adalah norma susila. Nah, norma susila ini merupakan aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia. Sekali lagi, norma susila ini adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan juga wanita. Contoh dari norma susila, ya, contoh dari norma susila yaitu yang menggunakan suara hati nurani manusia ketika misalkan sedang ulangan, tiba-tiba ada beberapa teman yang mencontek dari hasil ulangan dari temannya. Nah, karena kita sudah tahu bahwasannya mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik atau tidak diperbolehkan, maka kita tidak perlu atau melakukan hal seperti itu atau mencontoh teman-teman kita yang sudah mencontek. Lalu ketika misalkan contoh lain, ketika misalkan kita menemukan dompet, ya, dompet ibu-ibu yang ketinggalan atau lupa, maka kita harus segera kembalikan dengan utuh tanpa kita mengambil uangnya atau isi dari dompet tersebut, dan banyak contoh lainnya apabila berkaitan dengan norma susila ini atau norma yang berkaitan dengan suara hati nurani dari manusia, ya, seperti itu. Yang kedua adalah norma sosial, di mana norma sosial ini merupakan aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Jadi sekali lagi, kalau contoh dari norma sosial ini adalah bagaimana cara kita berbicara terhadap
orang yang lebih tua dari kita, terus juga orang yang usianya lebih muda dari kita, terus juga bagaimana cara bertindak atau berperilaku dengan sopan. Nah, itu termasuk ke dalam norma sosial. Yang ketiga yaitu norma agama, di mana norma agama ini merupakan aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama, ya. Ajaran agama di sini yaitu sesuai dengan agama kita masing-masing. Lakukan apa yang diperintahkan dan jauhi semua larangan, ya. Itu seperti itu. Yang keempat yaitu norma hukum, di mana norma hukum ini merupakan aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau DPR atau DPRD di berbagai tingkatan. Jadi sekali lagi, kalau tadi norma agama itu adalah berkaitan dengan agama, ajaran agama yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan, sementara norma hukum ini adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat, ya, yang dibuat oleh manusia atau dibuat oleh pemerintah seperti DPR, DPRD itu ya, di berbagai tingkatan. Oke, yang selanjutnya yaitu kenapa sih norma itu diperlukan? Nah, norma diperlukan yaitu agar atau supaya interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati tentunya, saling memberi, tolong menolong dalam kebajikan dan menyayangi. Norma menjadi harapan agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis, tidak saling menafikan, tidak saling membenci dan bermusuhan. Norma menjadi cara agar penyelenggara kehidupan dapat berjalan dengan indah. Nah, itu kenapa norma itu diperlukan. Jadi sekali lagi, norma diperlukan itu agar interaksi antar manusia itu dapat berjalan dengan baik. Tentunya akan berjalan dengan baik, salah satu contohnya adalah saling menghormati, saling memberi, tolong menolong, ya, dan selanjutnya atau dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya, norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun, dari ajaran agama, ya, hubungan sosial, aturan kesusilaan, maupun hukum formal. Nah, aturan main dalam norma terkadang rigid atau kaku, tetapi terkadang juga fleksibel, ya. Oke, yang selanjutnya ini kalau kita lihat di gambar, ini adalah yang berkaitan dengan norma apa? Ya, betul, norma kesusilaan. Ya, kenapa masuk ke norma kesusilaan? Karena ketika ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang mau menyeberang jalan, maka berdasarkan hati nurani kita kan tidak akan tega ketika melihat menyeberang kakek atau nenek itu sendirian. Makanya kita harus segera menolong untuk menyeberangkan kakek tersebut, ya, seperti itu. Nah, kegiatan menolong ini tentunya sesuai dengan hati nurani kita, ya, bahwasanya kita tidak akan tega ketika melihat kakek itu menyeberang sendirian, makanya segera menolong. Nah, yang selanjutnya kalau berdasarkan gambar yang kedua di sini yaitu masuk ke dalam norma apa? Ya, masuk ke dalam norma hukum. Ya, kenapa masuk ke dalam norma hukum? Karena ini ada beberapa pelanggaran yang melanggar di lalu lintas, sehingga aparat penegak hukum itu harus memberantas atau harus membereskan para pelanggar-pelanggar tersebut itu dengan diberi beberapa sanksi, itu ya, seperti itu. Nah, kembali lagi di sini ke materi bahwasanya bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran atau reward dan hukuman atau punishment, maka demikian juga dengan norma. Nah, dalam norma yang melanggar akan mendapat hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Hadiah dan hukuman dalam norma terkadang berupa pemberian dan juga sanksi sosial atau kultural. Bukan pemberian material atau hukuman fisik. Nah, itu ketika misalkan berkaitan dengan norma, ada norma hukum, ketika seseorang melanggar aturan-aturan maka akan dikenai sanksi, seperti itu. Yang selanjutnya, contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah peraturan RT. Di dalamnya misalnya tentang bagaimana cara untuk mengurus KTP atau mendapatkan pengantar surat bila ingin mengurus izin berusaha di tingkat desa sampai di kabupaten atau kota.
Ada aturan yang lebih sederhana bagaimana agar semua warga tiap malam ikut ronda kampung untuk menjaga keamanan. Nah, ini adalah salah satu contoh norma dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di mana? Ya, betul, terjadi di lingkungan apa? Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Oke, yang selanjutnya ada pula norma yang tidak tertulis seperti antar tetangga harus saling membantu jika ada kesulitan, antar warga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga seperti membunyikan musik keras-keras dan lain sebagainya. Ini sama berlaku di lingkungan sekitar ya atau tempat kita tinggal. Yang selanjutnya di lembaga pendidikan seperti sekolah tempat kita menuntut ilmu, ada pula aturan-aturan main. Ada banyak pasal-pasal yang tertulis dan ada aturan main yang tidak tertulis. Yang tertulis antara lain contohnya dalam bentuk kata tertib, peserta didik dalam kelas. Yang tidak tertulis misalnya peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan. Nah, itu beberapa materi yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan norma dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Jadi yang penting dapat Bapak simpulkan bahwasanya dari materi ini kita atau kalian tentunya harus tahu dulu pengertian norma itu seperti apa, jenis-jenis norma itu seperti apa, dan yang lebih penting adalah bisa mengaplikasikannya atau bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari Bapak, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.